Halo, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Semoga selalu dipenuhi berkat yang melimpah dari Bapa kita di surga. Haleluya. Ya, senang sekali pagi ini saya Francisca Rati dapat menyapa Anda dalam saat teduh. Mari kita awali hari dengan merenungkan sejenak firman Tuhan dan berdoa pada Bapa kita di surga. Dan tentunya saat ini saya sudah ditemani dengan evangelis Bapak Alex Nanlohi. Halo, apa kabar Pak Alex? Halo, baik Siska. Shalom. Shalom. Pak. Oke Pak, untuk hari ini bahan apa yang menjadi perenungan kita Pak? Iya, kita akan membahas tentang manusia di dalam dosa. Dan kita akan melihat sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Boleh dijelaskan bagaimana firman Tuhan? Oke. Kita akan melihat bersama-sama, saya akan bacakan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam bagian firman Tuhan ini, hal yang menarik untuk kita perhatikan adalah bagaimana manusia di dalam dosa. Dan pada waktu kita melihat kitab Kejadian pasal yang ketiga ini, kita menemukan gambaran dari pemberontakan manusia kepada Allah. Di dalam bagian ini, kalau kita perhatikan bagaimana sukacita kehidupan di Taman Eden yang Tuhan berikan, itu dirusak oleh ketidakpatuhan manusia. Nah, ada 3 hal yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa dosa adalah manusia mengingkari kebenaran Allah. Yang kedua, dosa adalah manusia mengingkari kebaikan Allah. Dan yang ketiga, dosa juga adalah manusia mengingkari keberbedaan Allah. Dan hal yang menarik yang kita perhatikan dalam ayat yang kita baca tadi, ular menyatakan, si iblis menyatakan kepada manusia, tentulah Allah berfirman. Dia mengutip firman Tuhan. Tetapi dia mengutipnya dengan memutarbalikkannya. Sehingga di dalam bagian ini manusia diperhadapkan dengan percaya kepada siapa? Allah yang benar atau iblis yang benar? Dan sayangnya manusia mengatakan iblis yang benar. Manusia mengingkari kebenaran Allah. Yang kedua yang kita perhatikan, Allah menyatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi terjadi kalimat iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua jangan dimakan. Nah, sehingga di dalam bagian ini, iblis mencoba menggunakan kebaikan Allah untuk dipertanyakan. Betulkah Allah berfirman demikian? Kan Allah berfirman tidak boleh makan semuanya. Tapi ternyata kalimat ini diputarbalikkan. Allah berkata semua boleh dimakan, satu yang jangan. Dan itulah yang justru dipilih manusia. Manusia meragukan kebaikan Allah yang sudah memberikan segalanya. Ada satu kalimat yang saya ingin kita renungkan juga pagi ini. Iblis membuat hal yang melimpah, hal yang berlimpah terasa tidak memuaskan.
Dan sebaliknya hal-hal yang dilarang menjadi nampak menarik. Dan yang ketiga, dosa bicara mengingkari keberbedaan Allah. Allah adalah Allah, dia bukan manusia. Allah pencipta, manusia kita cuma ciptaan. Dan kalimat yang dikatakan dalam Kejadian 3, iblis mengingatkan, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan seperti Allah. Dan ini yang kita lihat, manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Mereka tidak mau di bawah kontrol Allah. Nah, inilah realita dari hidup manusia di dalam dosa. Mengingkari kebenaran Allah, mengingkari kebaikan Allah, dan mengingkari bahwa Allah itu berbeda dengan manusia. Iya, yang menarik di sini kalau kita bicara soal kejatuhan manusia dalam dosa begitu ya. Iya. Selalu dibilang upah dosa itu adalah mati, dan memang Betul. Allah pun sudah memperingatkan sebelumnya bahwa kalau kamu mau makan buah ini nanti kamu mati. Akan mati, betul. Tapi sayangnya iblis juga berusaha memutarbalikkan fakta Betul, itu ya. Kamu iya. tidak akan mati. Nah, dan ternyata memang Adam dan Hawa sebenarnya tidak mati gitu. Nah, jadi sebenarnya mati yang seperti apa sih? Oke, kematian yang dimaksudkan di sini adalah kematian rohani. Bahwa manusia terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dan maut digambarkan dalam pemisahan, terpisahnya manusia dengan Allah. Iblis malah berkata sebaliknya, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian kita, bahwa manusia merasa paling tahu apa yang dia butuhkan, paling tahu apa yang dia mau. Tetapi ternyata itu adalah bentuk ketidakpatuhan kepada Allah yang sudah memberikan apa yang seharusnya mereka alami dan nikmati. Oke, kira-kira kalau misalnya nih iblis sudah jelas-jelas menggoda Adam dan Hawa, karena bukan Adam yang digoda, tapi malah Hawa. Apakah memang wanita itu lebih gampang untuk digoda? Kalau kita lihat sih realitanya ya jelas bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi dia memang menggoda manusia, dan dalam cerita ini kita tidak diberikan keterangan lebih lanjut dalam Alkitab, tetapi ada Hawa pada waktu itu. Ada yang berkata bahwa mungkin karena Hawa tidak menerima perintah langsung dari Allah, tetapi perintah itu diberikan kepada Adam dalam Kejadian pasal yang kedua. Tapi sebuah realita bahwa ternyata baik Adam maupun Hawa, karena akhirnya Adam ikut makan juga gitu ya. Sama-sama berarti ya. Sama-sama ingin merasa dirinya saya lebih dari Allah dan ingin menjadi seperti Allah. Oke, Pak, ini menarik sekali ya. Bagaimana sih manusia itu bisa jatuh dalam dosa itu. Tapi kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Saat Teduh dan jalani hari bersama Yesus.